Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing berada di kota Wonosobo. Kedua gunung ini tampak gagah layaknya saudara kembar. Saat kita berada di Kledung, yaitu perbatasan antara Wonosobo dan Temanggung, kita akan berada di lembah di antara dua gunung tersebut. Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing ini diibaratkan seperti perisai atau tamengnya Wonosobo. Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro adalah dua gunung yang memiliki pemandangan sangat memesona. Dilihat dari kawasan perbatasan Wonosobo dan Temanggung, maka kedua gunung ini seakan jaraknya sangat dekat. Memang Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro sudah seperti saudara kembar. Ternyata ada cerita rakyat serta asal-usul gunung yang berdekatan ini yang sampai sekarang masih sering diceritakan masyarakat setempat. Kisah antara saudara kembar. Dikisahkan pada zaman dahulu kala ada sepasang suami istri yang tinggal di suatu desa yang bekerja sebagai petani. Setiap pagi dalam kehidupan sehari-hari mereka biasanya dimulai dengan mengonsumsi sarapan pagi. Setelah itu, mereka berangkat ke ladang dan sawah untuk bercocok tanam. Mereka berangkat pada pagi hari dan baru pulang pada petang hari. Pasangan ini diberkahi dengan dua anak kembar laki-laki, namun keduanya memiliki karakter yang sangat berbeda. Salah satu anak memiliki sifat sombong dan angkuh. Kemudian di bibirnya terdapat bekas luka. Sementara itu, anak yang kedua atau adiknya memiliki sifat yang sangat bijaksana, sabar, patuh kepada orang tua, dan juga memiliki wajah yang tampan dan menawan. Pada suatu waktu, kedua anak ini diberi tugas oleh orang tua mereka untuk membantu pekerjaan di ladang dalam bercocok tanam. Namun, sang kakak meskipun pergi ke ladang, tetapi di perjalanan menuju ladang ia terus menggerutu dan juga menebas dengan parangnya ke kanan dan kiri. Sementara adiknya terlihat bersemangat dan tanpa menggerutu karena ia melihat kesempatan ini sebagai peluang untuk membantu orang tua agar pekerjaan selesai dengan cepat. Ketika mereka tiba di ladang, sang adik dengan senang hati langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh orang tua mereka. Sementara sang kakak hanya berkeliling ladang dan bermain-main semata. Meskipun orang tua memberikan perintah untuk bekerja di ladang seperti biasa, sang kakak hanya bersantai dan bermain. Di sisi lain, sang adik tetap tekun dan rajin membantu orang tua dalam pekerjaan. Suatu ketika, tanpa sepengetahuan si kakak, ayah mengawasi pekerjaan kedua anaknya. Akhirnya, ayah mengetahui bahwa sang adik yang selama ini begitu rajin dan membantu pekerjaan dirinya. Dari situ ayah mengetahui bahwa anak pertamanya seringkali bermalas-malasan. Kemudian, dalam beberapa hari berikutnya, sang ayah tetap mengawasi kedua anaknya secara diam-diam. Namun, ternyata keadaan tersebut tidak pernah berubah, di mana sang adik selalu bekerja dengan rajin sementara sang kakak hanya bermalas-malasan. Mengetahui hal tersebut, sang ayah menjadi marah. Dia tak segan memarahi sejadi-jadinya kepada sang kakak. Namun, tak disangka-sangka, bukannya sang kakak menjadi sadar, ia justru menolak. Kemarahan ayah semakin memuncak, hingga akhirnya ia memukul wajah putra sulungnya. Akibat pukulan tersebut, luka di bibir sang kakak semakin parah. Namun, karena sifat keras kepala sang kakak, ia justru melawan ayahnya. Melihat perkelahian saudaranya dan ayahnya itu, sang adik tidak tinggal diam. Ia berusaha untuk menghentikan perkelahian mereka. Kemudian, karena ayah begitu marah terhadap perilaku anak pertamanya, tanpa sadar ia mengucapkan kutukan dengan suara keras dan emosi yang tak terbendung. Anak sulungnya dikutuk menjadi gunung. Pada saat yang sama, langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba menjadi gelap dan disertai dengan petir yang menyambar-nyambar serta hujan yang sangat deras. Sambaran petir itu mengenai anak durhaka tersebut. Anehnya, setelah terkena petir cuaca pun menjadi terang kembali. Akan tetapi bersamaan hilangnya guntur dan badai, anak sulungnya juga menghilang entah kemana. Karena yang tersisa hanya sebuah gundukan tanah yang menyerupai sebuah gunung kecil. Meski sudah berubah menjadi gunung tetapi si anak sombong ini terus meluapkan amarahnya. Hal itu tampak dari mulut atau puncak gunung yang terus mengeluarkan lava panas.
Mengetahui hal itu sang adik ini pun langsung memohon kepada ayahnya agar dia turut didoakan akan berubah menjadi sebuah gunung. Dengan demikian, bencana yang mungkin terjadi dapat dihindari. Sang ayah merasa sangat berat hati ketika mengabulkan permintaan anak keduanya. Namun ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang terbaik untuk kebaikan mereka berdua. Setelah permohonan dikabulkan, sang ayah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memberkati anak keduanya yang telah berubah menjadi gunung. Ayah berharap agar sang adik dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan membawa kedamaian bagi keluarga mereka. Dari situlah dua gunung ini berdiri. Kemudian gunung yang pertama dinamakan dengan nama Sumbing yang berarti mulut yang terbelah. Sedangkan gunung yang kedua atau adiknya kemudian diberi nama dengan sebutan Sindoro yang memiliki arti yakni lemah lembut dan berbudi luhur. Kemudian Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro itu lambat laun berubah menjadi besar dan semakin besar hingga saat ini. Inilah legenda dan asal-usul Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro yang konon berasal dari kisah dua saudara kakak beradik.